Anak usia 4 tahun di Sukabumi meninggal dunia karena cacingan akut. Gubernur Jawa Barat akan menegur keras Bupati Sukabumi. Bareskrim Polri umumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Hasilnya, sampel DNA Ridwan Kamil tidak cocok dengan anak Lisa Mariana. Nyaris pingsan saat menjadi petugas upacara Paskibraka Papua Barat Daya diberi hadiah sepeda motor oleh Menteri Hukum. Dia bertugas saat ayahanda meninggal dunia. Halo, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air telah kami siapkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak kios pedagang di Jalan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Rabu siang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun material bangunan mengalami kerusakan pada bagian depan. Truk trailer ini menabrak sebuah bangunan kios pedagang di Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara. Tampak kondisi truk trailer mengalami ringsek pada bagian depan. Kecelakaan bermula ketika truk trailer ini yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Tanjung Priok menuju Marunda dalam kecepatan tinggi. Namun ketika kondisi jalan yang menurun, tiba-tiba rem dari truk tak berfungsi hingga akhirnya sang sopir banting setir ke kanan dan menabrak bangunan. Tidak ada korban tewas maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara. Pas saya mau turun, sampai sana rem itu udah nggak berfungsi lagi. Kuasa sampai sini, saya ingin di tengah udah jalur kiri udah banyak orang, saya ngindarin. Akhirnya saya ambil jalur kanan, buat ngindarin motor. Biar nggak ada korban, karena yang jalur sebelah kanan saya ini lumayan sepi, kosong, nggak ada isinya. Dari mana mau kemana tadi? Ini dari Pos 1 mau ke Marunda Center. Bukannya nggak ada gasnya, emang nggak ada remnya. Iya, emang udah blong dari atas. Kita ke berita lainnya, Saudara. Roy Suryo CS diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Sebelum diperiksa, Roy sudah menegaskan akan membatasi durasi pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Selain Roy Suryo, dua saksi lainnya yang diperiksa ialah Kurnia Trirayani dan juga Rizal Fadlila. Roy baru bisa hadir dalam pemeriksaan kali ini setelah sebelumnya merayakan kemerdekaan ke-80 RI sekaligus merilis buku berjudul Jokowi's White Paper. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy kembali bercerita ia dan rekan-rekannya mendapat intimidasi saat menggelar acara rilis buku Jokowi's White Paper di salah satu gedung di Yogyakarta. Seperti diketahui, Saudara, kasus pencemaran nama baik Jokowi lewat tudingan ijazah palsu telah masuk tahap penyidikan di Mapolda Metro Jaya. Namun belum satupun tersangka yang ditetapkan penyidik. Hari ini kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi nanti yang akan dilakukan seperti yang dialami oleh 3 rekan kami kemarin. Ya, mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini ya hanya sampai pada maghrib. Ya, begitu. Kalau maghrib nggak selesai, kita pamit. Ya, silahkan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya?
Bareskrim Polri mengungkap hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana yang tidak cocok atau non-identik. Hasil ini diungkap setelah Bidokes Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana pada 7 Agustus 2025. Hasilnya DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 12 saksi dan 3 ahli. Sebelumnya pada 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan selebgram Lisa Mariana ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Sementara itu sidang perdata gugatan Lisa Mariana ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang hari ini beragendakan pembuktian eksepsi intervensi dari Revelino sebagai pihak yang mengklaim sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Sidang dihadiri langsung oleh kuasa hukum masing-masing tanpa dihadiri oleh Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Selamat pagi. Kisruh antara mantan Gubernur Jawa Barat dan selebgram sekaligus mantan model dewasa Lisa Mariana kian panas. Keduanya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri bersama CA, anak perempuan yang diakui Lisa merupakan hasil hubungannya dengan RK pada 7 Agustus lalu. Tes DNA ini merupakan inisiatif RK sejak Juni 2025 untuk membuktikan tudingan Lisa. Hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa Mbak? Harapannya apa? Ya. Oh enggak. Enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Udah, ada lagi? Tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima siap konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Nantilah kita lihat Teknis itu ya. kalau itu. Sebelumnya, RK melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus telah naik ke tahap penyidikan dan Lisa sebagai terlapor sudah diperiksa. Kasus antara Lisa dan RK bermula pada April 2025 lalu. Dalam konferensi pers, Lisa mengaku menjadi kekasih gelap RK hingga hamil dan melahirkan anak perempuan. Lisa pun menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung untuk menuntut hak identitas anak. Selain kasus dengan RK, Lisa Mariana juga terseret dalam kasus video asusila yang dilaporkan sekelompok advokat ke Polda Jawa Barat. Ia pun mengakui sebagai pelaku dalam video tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi dari anak usia 4 tahun di Sukabumi meninggal dunia karena cacingan akut. Gubernur Jawa Barat akan menegur keras Bupati Sukabumi.
Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update Saudara. Pasca aksi unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, kantor Bupati Bone mengalami kerusakan. Sejumlah kaca pecah dilempari pengunjuk rasa. Jalanan depan kantor di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai dibersihkan petugas. Sejumlah kaca gedung kantor Bupati Bone pecah diduga terkena lemparan batu pengunjuk rasa. Polisi pun sudah mulai merapihkan kembali kawat blokade yang dipasang saat aksi unjuk rasa pada Selasa 19 Agustus di depan kantor Bupati Bone. Diketahui sebelumnya massa memadati kantor Bupati Bone menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 300%. Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator dalam unjuk rasa memprotes kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Massa melempari polisi saat mobil water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa. Sebelumnya, 19 Agustus 2025, aksi menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 300% di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Pemerintah Kabupaten Bone membantah jika kenaikan PBB bukan 300%, melainkan 65%. Setelah kita mencermati, berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona tanah tersebut. Jadi ke penyesuaian 65% yang sebelumnya ini Pak ditunda dulu? Ditunda. Warga merasa keberatan dengan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mereka pun mendesak kebijakan bupati dibatalkan. Tim Liputan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kita ke berita lainnya, Saudara. Seorang anak berusia 4 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai berjuang melawan cacingan kronis yang dideritanya. Sejak umur 2 bulan, almarhum kerap dibawa ke gunung oleh orang tuanya untuk mencari kayu bakar. Anak itu bernama Raya. Bersama orang tuanya, Raya tinggal di Kampung Pandangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya meninggal dunia di rumah sakit pada 22 Juli 2025 di usia 4 tahun. Badannya dipenuhi cacing besar. Raya dan keluarganya hidup dalam kondisi kekurangan. Selama ini, ia hanya mendapatkan fasilitas kesehatan dari bidan desa setempat. Bidan bilang kondisi Raya sudah lama berada di bawah garis merah. Berat badannya tidak kunjung naik. Kebetulan memang Raya tuh sering ke posyandu ya Bapak, sehingga berat badannya kita pantau. Memang sejak kecil itu Raya termasuk BGM ya, jadi berat badannya itu di bawah garis merah, di bawah normal gitu. Jadi benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Memang karena berat badannya ini BGM, jadi sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Ada artinya? Ada, dari kayak susu, telur, ayam, buah-buahan itu dapat Raya ya. Terus kemarin ada program PMT lokal ya, untuk Raya itu dapat 60 hari Bapak. Jadi terpantau setiap harinya. Berat badannya pun kita pantau. Udah mulai ada kenaikan waktu kemarin dapat PMT lokal. Gitu. Obat cacing juga sebetulnya Bapak kalau untuk Raya dan semua anak-anak ya itu dapat setiap 6 bulan sekali. Setiap bulan Februari dan Agustus. Jadi untuk Raya juga terakhir dapat berarti bulan Februari itu dapat obat cacing. Budi Andriana, PLT Camat Kabandungan menduga kondisi Raya bisa jadi berawal dari pola asuh keluarganya. Sejak umur 2 bulan, Raya kerap dibawa ke gunung oleh orang tuanya untuk mencari kayu bakar. Memang dari awal dia juga ketika berusia 2 bulan memang ada laporan. Ya kebetulan kan keluarganya agak kurang ya, mohon maaf kan. Jadi
ketika 2 bulan itu sudah dibawa ke gunung gitu kan untuk mencari kayu bakar ataupun apa. Terus kemarin juga ketika kita ingin ketika ada laporan terus ingin melakukan perekaman ya terkait dengan administrasi pendudukan itu menghilang 2 hari sehingga menyulitkan kami terkait dengan proses selanjutnya. Raya itu sebetulnya tadi yang disampaikan itu awalnya kan dari BGM ya, memang terkait dengan pola asuh juga di keluarga. Terus yang kedua sebetulnya sudah ada berbagai upaya, hanya saja kan tadi gitu kan kita sampaikan ada kekurangan, ya mohon maaf lah kekurangan daripada keluarganya. Kini Raya telah dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya mendalam atas meninggalnya balita akibat cacingan akut ini. Pemprov Jawa Barat pun langsung menangani orang tua almarhum yang juga mengidap penyakit serius serta memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi. Kedua orang tua almarhum dilarikan ke Rumah Sakit Ulas Asih karena mengidap tuberkulosis atau TBC. Sementara sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Keduanya kini ditangani langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mengaku prihatin karena peristiwa meninggalnya Raya tidak diketahui oleh aparat pemerintah maupun tenaga medis setempat. Padahal di wilayah tempat tinggal korban terdapat kepala desa, camat, bidan, puskesmas hingga dinas kesehatan. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di Rumah Sakit Ulas Asih lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Ini Bupati juga artinya kita harus... tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Infrastrukturnya buruk, kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecekatan bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai lagi. Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Nah kan baru gubernur telepon sini, harus dan kemudian nanti sistem saya buka ya. Itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Nah setiap kecamatan koordinator kepala desa ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat, lapor ke kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Sementara dalam diskusi di Sapa Indonesia siang hari ini, aktivis kemanusiaan sekaligus founder Rumah Teduh dan Peaceful Land ini mengungkap banyak menemukan kesulitan dalam mengurus BPJS bagi balita Malang tersebut hingga akhirnya pembiayaan dilakukan. Ibu dokter, emang kita dipimpong ke sana ke sini sih Bu ya. Itu relawan aku sampai nangis. Dan Ibu kebayang gak sih Bu, aku ini punya rumah 21 rumah Bu. Di Bandung, Jakarta, Malang, Sukabumi. Operasional aku tuh gede banget. Jadi maksud saya, ketika kita harus memutuskan pakai tunai, kan kita jadi mules ya. Tapi kita pakai dulu dengan jalur kesehatan BPJS kan. Ketika itu sampai hari ketiga nggak keluar juga, kan saya harus memutuskan itu ditanggung oleh Rumah Teduh gitu. Dimana kondisinya Raya ada di Picu ya, lumayan lah ya Argo di Picu ya Bu ya. Tapi ya bismillah, akhirnya ketika memang sudah mentok ya saya bilang ke relawan, ya udahlah nggak apa-apa, kita udah ikhtiar maksimal, udah kesana sini, Kadinsos, Dinkes segala macam gitu. Ketika nggak keluar juga ya sudah kita putuskan bilang ke rumah sakit kita tanggung atas nama Rumah Teduh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani juga merespons dan menyebut sebenarnya RSUD di Sukabumi, Jawa Barat memiliki anggaran untuk sejumlah kasus pasien yang tidak terdaftar dalam BPJS bagi warga yang tidak mampu. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran bagi 6 RSUD di wilayah Jawa Barat. Beberapa jadi ada uang yang disiapkan untuk di luar BPJS ya, jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya pembiayaan, itu sebetulnya kami sudah punya uang yang kita siapkan di 6 RSUD kami ya, di Jampang, Kulon, jadi di daerah-daerah yang terpencil memang, di Jampang, Kulon, di Sukabumi ya, rumah RSUD Jampang Kulon Sukabumi, ada Rumah Sakit Pampek di Garut, ada Rumah Sakit Paru di Cirebon, Kuningan, ada di Welas Asih Kabupaten Bandung, ada di Rumah Sakit Kesehatan
kerja di Kabupaten Bandung juga, dan juga ada di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau Bu In sebetulnya punya permasalahan itu, Bu In memang bisa kontak kepada kami begitu Bu In ya. Sebetulnya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten itu sudah tahu begitu ya, bahwa di kami di provinsi itu ada satu tim yang siap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang tadi disampaikan. Nyaris pingsan saat menjadi petugas upacara, Paskibraka Papua Barat Daya diberi hadiah sepeda motor oleh Menteri Hukum. Dia bertugas kala ayahanda meninggal dunia. Memperingati Hari Jadi ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Expo UMKM dan kuliner di halaman kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-80 tahun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar beragam rangkaian acara menarik dan hiburan rakyat. Salah satunya adalah pameran atau Expo UMKM, kuliner, dan jamu. Bertempat di halaman kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Expo yang dimeriahkan oleh 228 stand dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini diselenggarakan dari tanggal 20 hingga 22 Agustus 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah menyebut, Expo ini merupakan pameran paling lengkap yang pernah diselenggarakan Pemprov Jateng. Bahkan UMKM-nya dari Bank Jateng, ada kampung jadul, kampung nostalgia 70-an. Ini kami inisiasi dari Dinas Koperasi UKM. Bahkan kalau malam hari ini ada layar tancap. Jadi komplit jerit nih, semua produk ada di sini. Makanan-makanan lama yang munculnya setiap ada event ada semua di sini. Jadi makanan khusus sudah 35 kabupaten masyarakat di Jawa Tengah. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah menyebut salah satu komitmen dari Dekranasda Jawa Tengah adalah mendampingi pelaku bisnis lokal untuk bisa mendapatkan akses pasar, salah satunya dengan memberikan ruang untuk pameran seperti Expo kali ini. Ia juga menekankan masyarakat Jawa Tengah membeli dan mencintai produk lokal agar roda perekonomian daerah terus berputar. Kita juga memberikan akses pasar mereka, diantaranya adalah kita mengadakan event seperti ini. Kemudian kita juga untuk event di Dekranasda tahunannya tingkat nasional kita juga mengikuti. Kemudian kita juga melakukan matching bisnis dengan buyer-buyer yang ada, dan harapannya di HUT Jawa Tengah yang ke-80 ini kita semakin kemudian bisa memetakan ya potensi-potensi daripada UMKM Jawa Tengah itu apa, dan terus kemudian ini juga sebagai representasi daripada kita memiliki program bahwa rumah gubernur adalah rumah rakyat. Salah satu pengunjung yang datang mengaku sangat antusias untuk berkeliling dan mengunjungi berbagai stand yang ada. Ini seperti apa antusiasme? Ya, saya kira bagus ya Mbak, untuk mengangkat masing-masing kabupaten atau daerah gitu ya Mbak. Itu bagus, jadi nanti bisa tahu punya apa aja masing-masing daerah gitu ya. Ini barusan membeli apa ini Bu? Ini apa namanya gelang nih, tertarik ya. Gelang sama ini apa namanya bros ini. Dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini, masyarakat bisa menikmati pelayanan yang terbaik yang diberikan pemerintah provinsi dan terus menumbuhkan ekonomi lokal. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih ingat dengan Paskibraka yang nyaris pingsan saat upacara HUT RI di Kota Sorong? Dia bertugas menjadi pengibar bendera saat sang ayah meninggal dunia. Dedikasi pemuda bernama Karisto Gideon di Marapun diganjar berbagai penghargaan. Kami tinggalkan Anda dengan informasi yang satu ini. Terima kasih sudah menonton Indonesia Update. Sampai jumpa. Ini adalah momen saat Karisto Gideon di mana nyaris pingsan usai mengibarkan bendera merah putih di Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada 17 Agustus yang lalu. Dipapah dua rekannya, Afgan Rizal Sapulete dan Frans Beto Kolowai, mereka akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Aksi ketiga Paskibraka Papua Barat Daya ini mengundang beragam simpati, termasuk dari Kementerian Hukum yang mengirimkan mereka 3 sepeda motor. Namun Karisto bersedih karena tak bisa memperlihatkan semua ini kepada sang ayah yang berpulang saat ia bertugas di momen HUT kemerdekaan RI. Saya yang justru lebih berterima kasih.
Jakarta.